When's my birthday? My real one! Halo sis bro dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin mengerangkum film yang berjudul Don't Breathe 2. Film ini disutradarai oleh Rodo Sayers dan dibintangi oleh Stephen Lang, Brandon Sexton III, Madeline Grace, Stephanie Asia, dan Racy William. Film ini menceritakan seorang kakek mantan tentara yang menyelamatkan dan membesarkan seorang gadis dari kebakaran rumah. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja ya dongeng alur filmnya. Seperti biasa, sebelum Mimin mulai, jangan lupa sediain dulu gorengan hangat dan teh manis panas, biar makin semangat. Selamat menonton! Di awal film terlihat rumah kebakaran tuh, dan ada anak gadis yang sedang berjalan, tapi dia tiba-tiba pingsan. Aduh, kunaon atuh ne? Nah, scene maju nih ke 8 tahun kemudian. Terlihat seorang gadis yang bernama Ponik sedang dikejar-kejar oleh anjingnya yang bernama Shadow. Saat Ponik lihat pistol, tak lama dia disekap tuh oleh kakek-kakek. Dia bernama Norman. Dia adalah ayahnya Ponik. Nah, Norman ini tunanetra dan mantan Navy SEAL. Is God bad? Lanjut cerita, saat Ponik lagi ngerapin rambut Norman, dia menanyakan, "Rambut putihku mirip siapa?" Dan Norman pun menjawab, "Dari ibumu." Ponik pun meminta izin untuk jalan-jalan ke kota. Tapi Norman jawabnya, "Kau gagal dalam ujian bertahan hidup." Ponik ambek tuh di situ. Dia bilang dia udah 3 bulan diem di rumah terus. Norman pun menjawab, "Kau harus berhasil semua ujianmu." You need to pass all your tests first. Tak lama datang mobil tuh yang memesan tanaman sama Norman. Dia bernama Hernandez. Hernandez suka membawa Ponik jalan-jalan ke kota. Pada hari itu, Hernandez melihat Ponik ngintip-ngintip tuh di jendela. Dia pun meminta izin untuk membawa Ponik jalan-jalan ke kota karena udah lama juga kan. Tapi Norman bilang, "Tidak hari ini." Hernandez pun bilang ke Norman tuh, kalau kau tidak mengajaknya keluar, cepat atau lambat dia akan kabur. Akhirnya Norman mengizinkan Ponik untuk jalan-jalan ke kota. Mereka pun mampir ke rumah terbakar, sewaktu ibunya tewas di situ. Tapi tiba-tiba saat Ponik sedang bermain di tempat penampungan anak, dia dijemput tuh oleh Hernandez untuk pulang. Tapi Ponik mau ngompol dulu katanya. Saat di toilet, Ponik diganggu tuh sama orang asing. Dia bernama Rylan. Tapi untungnya ada Shadow tuh. Ponik pun keluar dari toilet dan pulang ke rumah bersama Hernandez. Ternyata Rylan malah ngikutin tuh mobilnya Hernandez. Saat tiba di rumah, Hernandez minta izin lagi sama Norman buat ngajak Ponik pekan depan jalan-jalan. Tapi nggak boleh hentu sama si Norman. Si Ponik ngambek deui. You're a bad man. Scene berpindah ke Hernandez. Saat di perjalanan, ada mobil yang menghalangi mobilnya. Dia pun turun dari mobil dan menyuruh mobil mereka untuk memindahkannya. Tapi ternyata itu Rylan dan anak buahnya. Saat Hernandez masuk mobil, tiba-tiba Hernandez pun tewas mengenaskan. Saat malam harinya, Norman ngasih pelajaran baru buat Ponik. Tapi dia bilang kalau dia mau belajar di sekolah tahun depan, biar punya teman seperti anak yang lainnya. Tapi Norman malah ngebentak Ponik tuh. Norman bilang kalau dia pernah kehilangan putri dan tidak mau kehilangan putri lagi untuk kedua kalinya. Oh, pantes aja ya Norman overprotective banget sama Ponik. I already
lost the daughter once. Saat Norman mau ngasih makan Shadow, Shadow-nya malah hilang tuh. Norman akhirnya mencari Shadow ke sekitar lingkungan rumahnya. Ternyata di dalam udah ada 2 orang penjahat masuk rumah. Penculiknya naik ke kamar Ponik, dan untungnya Ponik lihat tuh. Dia pun langsung bersembunyi di bawah kasur. Dan untung aja Ponik itu cerdas. Aduh, Mimin jadi ikut deg-degan nih guys. Norman yang lagi nyari Shadow, dia nemuin tuh anjingnya. Tapi sayangnya Shadow udah mati. Dia pun bersedih dan menangis. Dan ternyata Norman megang darah tuh. Dia tahu kalau Shadow ternyata ditembak. Saat Ponik mau keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba... Tapi untungnya... Norman menyuruh pergi Ponik tuh ke kotak. Dan Ponik pun dikejar tuh sama penjahatnya. Dia untungnya berhasil masuk ke dalam kotak. Oh, eta kotak teh. Norman yang terluka bersembunyi di basement. Gak lama penjahatnya ngejar Norman tuh ke basement. Dan... saat temennya menghampiri, ternyata kerabatnya udah dielem tuh, mulut dan hidungnya. Lah, dia malah dibolongin gitu pipinya. Mimin jadi lindu guys liatnya. The guy's a Navy SEAL. Ponik yang di dalam kotak diisi air tuh di dalamnya, biar Ponik keluar dari kotak itu. Norman yang mengetahui kalau Ponik dalam bahaya, dia langsung dong nyamperin Ponik. Dan... saat Norman ditendang perutnya, tapi tiba-tiba... meledak tuh penjahatnya. Nah, air udah menuhin tuh kotak. Tapi untungnya Norman dengan kekuatannya berhasil tuh ngeluarin Ponik dari situ. Ponik pun akhirnya selamat. Mereka pun bersembunyi di ruang tanaman gitu. Para penjahat ngejar dong ke situ. Raylan bilang nih, kalau Ponik gak usah takut. Ini hanya kesalahpahaman. Sambil berjalan mencari mereka yang sedang bersembunyi. Raylan bilang juga kalau lelaki yang di sebelahnya itu bahaya. Dan saat Raylan bilang gini nih, aku yang beritahu atau kau saja, Norman langsung dong keluar dari tempat persembunyiannya. Norman pingsan dihabek dari belakang. Raylan bilang tuh ke Ponik apa yang sebenarnya terjadi. Saat kebakaran di rumah 8 tahun yang lalu, Raylan dipenjara karena polisi menyalahkannya. Raylan bahkan gak tahu tuh kalau Ponik masih hidup atau enggak. Nah, Norman nemuin Ponik tuh. Dia mengasuhnya dan menyimpannya selama 8 tahun sendiri. Ponik yang mendengar itu semua, dia hanya terdiam dan bertanya-tanya dalam hatinya. Apa itu benar? Saat Norman mau dibunuh sama Raylan dan anak buahnya, dia akhirnya berhasil kabur. Raylan langsung ngeburu Norman tuh, dan anak buahnya nyuruh bawa Ponik ke mobil. Tapi bagusnya, dia malah mau ngehajar Ponik tuh. Tapi untungnya Norman datang dan nyelamatin Ponik. Mereka pun kabur ke dalam rumah dan Raylan ngeluarin doginya tuh buat nyari keberadaan Norman. Attaboy. Saat di dalam rumah, Ponik bertanya pada Norman, apa itu benar? Siapa nama asliku? Kapan ulang tahunku? Debat tuh di situ. Anjing Raylan datang. Ponik bersembunyi di kamar. Nah, si Dogi malah terus mengejar Norman tuh. Di sisi lain, Ponik berhasil keluar dari rumah. Tapi tiba-tiba...
Saat Ponik berteriak, Norman denger tuh. Dan gak lama dari situ, Ponik pingsan. Dia disekap dan dibius oleh Duke. Norman langsung berusaha buat ngurung doginya. Ponik yang sudah pingsan, dia digendong oleh Duke. Rylan menyuruh Duke untuk memasukkan Ponik ke dalam mobil. Saat Rylan mau ngebakar rumah Norman, Duke berkata, "Anjingmu masih di dalam." Tapi Rylan gak peduli tuh kayaknya. Dia pun akhirnya membakar rumah Norman. Rylan pun pergi tuh membawa Ponik dan rumah Norman kebakar tuh semua. Norman yang mengetahui kalau Ponik dibawa oleh mereka. Tiba-tiba dia dengar tuh suara Dogi yang tadi dikurung sama dia. Dan Norman pun menyelamatkan Dogi itu. Dia langsung tuh keluar dari rumah dengan api yang sudah mengelilingi dia. Tapi untungnya Norman berhasil keluar dari rumah. Akhirnya Norman harus menerima kalau rumahnya terbakar dan anak gadis yang dia sayangi diambil oleh orang tuanya. Saat Ponik tersadar, dia udah di tempatnya Rylan. Rylan bilang kalau Ponik mau pergi, ya pergi aja, pintunya terbuka kok. Ponik pun menanyakan pada Rylan jati diri dia yang sebenarnya. Ternyata nama aslinya adalah Tara dan nama ibunya Josephine. Rylan bilang kalau apa yang diomongin sama Norman semuanya itu bohong. Everything that man told you is a lie. Ponik pun memutuskan pergi ke tempat penampungan. Ponik akhirnya pergi dan lihat tuh di sekeliling. Banyak orang yang memperhatikan dia. Tapi tiba-tiba saat dia mau buka pintu, datang perempuan yang memakai kursi roda. Perempuan itu pun bernyanyi. Ponik yang kaget ternyata itu lagu yang selalu ibunya nyanyiin waktu dia kecil. Ternyata benar, itu ibunya Ponik, Josephine. Mom? Akhirnya Ponik berkumpul dengan orang tuanya. Tapi gak lama dari situ, Josephine batuk-batuk tuh. Dan ternyata dia sakit. Bahkan waktunya gak lama lagi. Josephine bilang sebagian tubuhnya terbakar karena asap dari bahan kimia yang meracuni darah dan merusak jantungnya. Orang tua Ponik adalah bandar narkoba. Saat Ponik mendengar kalau ibunya butuh jantung Ponik tuh agar dia bisa bertahan hidup. Tapi tiba-tiba Ponik pingsan karena minumannya dicampur bius sama Rylan. Aduh, orang tua macam apa ini ya? Scene berpindah ke Norman. Saat dia terbangun di depan rumah yang terbakar, Norman bangkit tuh dan mendengar suara dari mobil. Ternyata itu mobil Hernandez. Norman pun menemukan kalau Hernandez sudah tewas. Norman menyuruh doginya pergi tuh. Tapi Dogi malah apet sama Norman. Dia gak mau pergi. Nah, dari situ Norman memanfaatkan si Dogi. Dia menyuruh untuk pulang sambil diikutin tuh sama Norman. Go home. Balik lagi ke Ponik nih. Saat dia tersadar, dia udah ada di ruang bedah sama ibunya. Bahkan tangan Ponik diborgol tuh. Dokternya bilang sama Rylan kalau resikonya sangat tinggi. Rylan malah bilang, kenapa Ponik masih hidup? Kata dokternya, jika dia mati, jantungnya juga mati. Aku harus membendahnya saat dia bernapas. Si Josephine malah bilang gini nih. Hey, thank you. Tapi berbeda dengan Duke, dia mengatakan kalau perbuatan mereka salah. Tapi kata temennya, kalau Josephine adalah juru masak. Jika dia mati, tidak ada produk. Jika tidak ada produk, tidak ada kita. Tapi Duke jawab lagi tuh, tetap aja itu salah. Still fucking wrong. Nah, saat Ponik mau dibedah, tiba-tiba padam lampu, guys. Go check it out. Saat anak buahnya periksa ke tempat listrik, ternyata langsung tuh dihabek sama si Norman. Nah, hingga akhirnya si Pirang pun tewas.
Akhirnya mereka tahu tuh kalau Norman udah datang. Dan Raylan mengetahui kalau Norman bisa datang ke tempatnya gara-gara Doggy dia sendiri tuh. Raylan menyuruh si dokter untuk membawa pergi Ponick dan istrinya pergi ke tempat yang aman. Pack your things. Bring the girl. Raylan juga menyuruh Duke untuk mengumpulkan semua orang untuk membunuh Norman. Saat mereka tiba, mereka ngelihat Norman dan si Pirang tergeletak. Nah, si Pirang tewas. Tapi ternyata Norman nembakin tuh satu persatu. Sisa Duke tuh. Kirain si Duke mau nembak juga. Tapi ternyata dia ngasih tahu ke Norman kalau mereka membawa Ponick pergi. The letter behind you leads directly to that. Saat Raylan mau bergegas pergi, si dokter malah kabur tuh. Dan hingga akhirnya Raylan pun nembak tuh si dokter. Norman langsung nyerang Raylan dan kena pisau tuh di perutnya. Tapi tanpa sengaja Raylan nembak istrinya sendiri hingga tewas. Ponick pun mau ikut terjatuh tuh. Akhirnya Ponick motong tangan ibunya sendiri tuh. Dan dia pun ikut juga jatuh ke bawah. Si Doggy nolongin Norman tuh. Tiba-tiba Norman nyolok matanya Raylan. Aduh, ini lo guys liatnya. Saat Ponick menyamperin Norman, dia malah nggak boleh tuh. Norman mengatakan kalau ucapan Raylan benar, kalau Norman itu bukan bapaknya Ponick. Norman malah menyuruh Ponick pergi. Tiba-tiba Norman ditusuk dari belakang sama Raylan. Tapi Norman diselamatin tuh sama Ponick. Akhirnya Ponick melihat kedua orang tuanya tewas di depan matanya. Ponick yang sudah terlanjur sayang sama Norman, akhirnya harus ninggalin Norman. Norman pun akhirnya tewas. I can save you. Di akhir film, Ponick pergi sendiri tuh ke tempat penampungan anak. My name is Phoenix. Film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai jumpa lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Ngulup hui dina asupan, batagor kuah sari rasa, sesulit apapun kehidupan, jangan pernah berputus asa. Bye-bye.